Sekarang kita lanjut yang kemarin, masih boiler ya, boiler. Nanti kita tambah sedikit untuk mengganti yang nggak masuk itu ya, separuh, besok seminggu depan separuh lagi ya. Untuk apa namanya, supaya kita pas habisnya ini nanti. Kemarin kita terakhir sampai apa namanya, boiler apa, lokomotif ya, lokomotif terakhir ya. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk-bentuk yang lain, boiler, Babcock, Wilcox gitu ya. Nanti kita tampilkan ininya. Ini juga sebuah boiler stasioner atau yang permanen ya, bukan bergerak. Nah, ini cukup sederhana ya. Ini dia menggunakan tabung air di dalam tabung gas panas. Kita lihat. Kita lihat ininya. Nah, ini dia satu boiler yang tabung apanya yang dipanaskan ya, tidak di dalam tabungnya ya. Kalau yang kemarin kan di bawah tungkunya langsung ke boiler. Nah, kemudian yang kedua malah tabung api ya di dalam apa di dalam ininya ya, recessor itu ya di dalam boilernya kan tabung api. Kalau yang pertama dia tabung apa bawah tabung air, tapi dalam tabung airnya ada tabung api buangan daripada asap ya. Nah, di sini dia terpisah boiler Babcock Wilcox ini. Terpisah ininya di atas ini tabungnya, tidak kena bahan panas, karena yang panas adalah pipa-pipa ini. Nah, pipanya bukan, kalau kemarin kan di dalamnya pipanya seperti lokomotif ya, pipa kecil, tapi di dalam boiler yang besar ya. Kalau yang itu yang tabung api ya malah dua yang besar. Ini di luar, sehingga ini lebih cepat dia memanaskan. Kenapa? Debit air di dalam pipa yang kecil ini kan mudah menguap panasnya dibandingkan dia kalau banyak. Ya. Ini kan diameternya lebih kecil. Nah, dia akan lebih mudah panasnya. Dan dia sirkulasinya tidak perlu pakai pompa. Kalau yang dingin akan turun otomatis ya, karena gravitasi. Tapi kalau ini dipanaskan, nah panas itu akan naik. Otomatis karena dia kerapatannya akan renggang. Sama juga dengan udara panas itu dia kerapatannya renggang. Sehingga dia akan datang udara yang lebih padat, yang lebih dingin ke dia. Sehingga dia renggangnya akan ke atas. Nah, yang dingin akan turun. Nah, itu turun sirkulasi. Sehingga nanti ini akan mendidih ya. Sehingga pada saat ini akan terjadi uap. Nah, uap ini isinya lebih dari separuh sedikit ya ininya air. Sehingga sisanya itu adalah untuk penampung uap. Ini adalah Babcock. Sehingga nanti untuk maintenance ini lebih mudah. Karena dia terpisah antara boilernya dengan yang dibakar. Nah, kemarin kan boilernya di dalam apa? Tabungnya di dalam. Mau lokomotif sama juga ya, di dalam tabung api juga Chester ya. Nah, ini dia di luar sendiri dan kecil. Kecilnya tujuannya supaya cepat ya, cepat pemanasannya sehingga dia naik, yang air ini turun. Kemudian dari tungku sendiri untuk pemanas superheaternya juga langsung. Tapi nanti pada saat belum ini Pak memerlukan, ini kan tujuannya untuk memanaskan uap ya, superheater. Tapi sebelum terjadi uap, dia ini akan diisi air dulu supaya dia panasnya terkendali gitu ya. Kalau tidak nanti dia akan terjadi panas yang berlebih. Nah, nanti kita lihatin ininya boiler Babcock ini ya, kerjanya dulu sebentar. Saya ini kan boiler Babcock. Kemarin kan yang pertama Cochrane ya, yang paling sederhana itunya. Kemudian Leicester yang tabung api ya. Kemudian lokomotif itu mirip tabung api juga tapi kecil-kecil. Nah, ini dia contoh video daripada Babcock Wilcox. Ini air yang kira-kira ini sudutnya itu 15 derajat ya. Ini kalau lebih tinggi nanti susah dia naiknya ya. Naikkan 15 derajat sudutnya ya, kemiringannya. Nah, ini panas ini juga akan memanaskan superheater. Nah, pada saat
oh belum ada uap, ya, belum ada uap, dia superheater akan isi air dulu supaya panasnya terkontrol. Nanti setelah uap ada yang uap ini akan dipanaskan lagi untuk dikeringkan dan menambah tekanan, maka superheater ini akan dikuras. Ya, nanti dia panasnya akan lebih tinggi karena dia memanaskan uap ya menjadi gas nanti. Nah baru hasil dari superheater itu gasnya akan masuk ke nanti yang kita bahas nanti turbin uap yang tekanannya sangat tinggi katupnya ya. Nah, tapi sebelum ke turbin itu katupnya diatur karena pemanasan ini, nah ingat pemanasan air ini dia apa namanya kestabilannya itu agak longgar ya, kadang agak tinggi, kadang rendah, sehingga dia perlu katup pengaman untuk menambah atau mengurangi uap. Kemudian pada saat sudah maksimal ke turbin, ini sudah jaga ada katup pengaman. Supaya apa? Ya terpaksa dibuang, buang energi ya, daripada ini meledak. Ininya tidak bisa kita turun. Kalau turun nanti lama naiknya, turunnya cepat. Ya, umpamanya apinya dikurangi, ya bisa. Tetapi nanti ininya akan lama lagi, makanya dibuang. Itu resiko ini ya, dari kerjanya ya. Ini sama nih, tunggu pembuangan pembuangan abu ya. Nah, kemudian di sini juga nanti ada pembuangan air sama ya. Supaya nanti pada saat dia bergolak airnya itu harus lebih apa namanya lebih bagus ya, karena ini tabung pembakaran lebih kecil. Nah, kalau banyak kotoran itu nanti seperti garam dan sebagainya, endapannya ini akan menghambat. Nah, bisa ini akan meledak pecah ya. Hanya ini dikontrol airnya. Walaupun air sudah disaring ya, tapi gimana unsur-unsur yang di dalamnya itu masih ada unsur-unsur garam dan sebagainya. Itu dia bentuk daripada boiler Babcock ya, Babcock. Nah, ini pemanasannya akan bisa lebih diandalkan. Ini yang bentuk sudah di dalam tabungnya ya. Nah, sampai ke sini sampai katup. Ini yang masuk, ini yang keluar yang biru ya. Sudah didinginkan. Kemudian masuk lagi ke jadi dari hidar atau umpan air umpan tadi ya ditabung dipanjang ke bawah ya. Tingkat air diisi yang tabung yang besar tadi itu sedikit di atas tengahnya. Sedangkan yang pipa-pipa tadi miringnya kira-kira sekitar 15 derajat ya. Sudutnya miringannya tidak boleh terlalu tajam. Susah dia naik. Terlalu datar juga susah. Ya. Jadi ya, posisi miring tadi ya. Kemudian tungkunya ya sama ya dengan tungku biasa, nggak ada masalah. Cuma nanti susun batu baranya juga buat tungku. Tidak seperti yang tungku yang pertama ya, kokorannya ini. Panas yang naik tadi akan masuk ke cerobong, dan sebelum ke cerobong dia akan memanaskan superheater. Yang air yang setengah lebih tadi dari ini akan membentuk yang panas ya, kemudian akan menjadi uap atau gas. Nah itu yang akan dipanaskan oleh superheater tadi. Kemudian bagi depan dari tabung air tadi yang dipanaskan ya, tabung air itu adalah air yang dipanaskan oleh tungku kan. Kalau tabung api, apinya yang di dalam tabungnya. Hubungan pada suhu yang lebih tinggi bagian depannya karena dia langsung kena. Bagian belakangnya itu yang akan menerima air dari boiler dari atasnya, turun secara gravitasi. Nah, yang begini panas karena kerapatan airnya itu berkurang, kepadatannya berkurang, sehingga dia akan naik ke atas. Nah, hal seperti itu juga nanti dari umpamanya kita mengubah ya air garam laut menggunakan panas matahari itu juga. Dia panasnya akan naik. Panasnya dari matahari. Jadi sebagian dari air akan naik ke atas karena kepadatan menurun. Nah, sedangkan bagian ujungnya yang tidak kena panas akan lebih dingin, dia akan menerima air jatuh ke bawah. Maka dibuat miring sehingga naiknya tuh ke yang lebih tinggi dong ya. Naik ke sini, bukan ke sini. Ya, karena dia air di sini yang lebih naik sini lebih mudah.
Ini air turun. Sama juga untuk tungku ya, sama ada bata dan sebagainya. Kemudian uap yang air yang panas tadi akan menguap pada bagian drum atau boilernya tadi, bagian drum yang besar. Nah, ada bagian bawahnya akan masuk ke feeder atau ke bahan yang terbakar pada pipa-pipa tadi. Dan sirkulasi airnya akan continue dari boiler atau drum atas turun ke bawah, bagian ujungnya naik ke atas. Bersirkulasi secara alami. Nah, sebenarnya bukan alami, karena harus ada pembakar. Nah, kalau nggak ada pembakar ini, hanya turun yang bisa, naik tidak bisa. Air turun di situ, nah, ini paling udah mentok, dia penuh sini kan sampai sini dia tingginya. Nah, ini cukup panasnya. Karena kita tidak pakai motor itu aja nih kan. Nah, sebenarnya kan motor juga energi ya. Ini juga energi panasnya. Sebenarnya yang alaminya yang turun, naiknya juga diperlukan energi panas ya. Tanpa panas dia tidak akan bisa naik. Jadi sirkulasi yang alami tadi disebut gitu ya. Seperti itu dia, tapi dia bukan alami karena dia perlu yang alaminya turunnya, yang ke atasnya pakai energi. Nah, untuk menaikkan air kan biasanya pakai pompa. Ini kan panas susah pompa panas kan. Nah, dari secara kepadatan air. Ini akan disebut sebenarnya siklus alami tidak murni alami ya. Maka dia jika tidak ada tungku ya tidak akan naik air. Pasti turun doang ya. Alami yang turun kan karena gravitasi ya. Nah, naik ini dia melawan gravitasi. Apa caranya? Ya ada energi yang mendorong. Apakah pakai pompa, apakah pakai mekanik, atau pakai panas. Nah, hal ini juga sama nanti dengan kita waktu energi terbarukan ya. Itu umpamanya energi ocean thermal energi panas laut ya. Nah, itu juga karena perbedaan suhu yang di atas dan di bawah. Karena makin ke atas itu makin panas ya. Nah, air itu ya. Yang panas itu dia akan ke atas. Sedangkan yang dingin dia akan ke bawah. Karena makin dingin dia makin padat. Udara juga seperti itu. Kenapa ada angin ya? Karena udara yang padat tadi di daerah dingin akan bergerak menuju panas. Jadi bukan yang panasnya sebenarnya bergerak yang dingin. Karena yang panas itu renggang. Renggang diisi oleh yang padat. Yang bergerak apa sih yang padat ke yang tidak padat kan? Bukan dari yang renggang yang padat. Ya kalah dia kan, nggak bisa bergerak. Jadi ini juga seperti itu. Kan dia ini air, jadi harus panas. Angin kan lebih mudah panasnya. Ini perlu suhu yang sangat tinggi supaya dia menjadi uap panas akan naik. Dan nanti akan panas tadi akan menjadi uap dan uapnya dipanaskan lagi oleh superheater menjadi uap yang soal panas nilai akan dialirkan ke turbin dengan cara membuka katupnya ya Pak. Katupnya harus diatur karena dia tekanannya itu dia bisa bervariasi. Tidak konstan seperti kalau langsung bahan bakar gas atau minyak yang langsung pembakarannya bakar langsung ya, bukan bahan bakar untuk uap dari bahan bakar gasnya. Ini sama prosesnya. Karena di air itu dia susah untuk mengontrol, sehingga turbin-turbin boiler itu biasanya bekerja di tempat jam. Nanti kita juga lihat yang untuk industri ya, bukan hanya untuk energi untuk listrik ya. Nah, ini yang varietas itu pada saat dia belum menjadi gas, maka varietas tersebut untuk mencegah panasnya dia diisi dengan air. Setelah jadi gas ini baru dikuras sehingga nanti dia karena angin, nah, kalau dikuras kan jadi tinggal udara di isinya, itu akan panasnya bisa jauh lebih tinggi daripada jika pada saat dia diisi dengan air. Karena titik muainya udara jauh lebih rendah daripada air. Air kan menurunkan di atas 100 derajat baru dia. Sedangkan kalau udara akan lebih cepat. Nah, pada saat belum ada uap yang mau dipanaskan, itu kalau dia hanya angin saja, itu akan terjadi nanti overheating atau kelebihan panas yang akan rusak superheater tadi. Sehingga diisi dulu dengan air. Setelah diisi dengan air, baru uap. Setelah ada uap yang mau dipanaskan lagi, baru dia
dikuras sehingga tinggal udara. Pada saat udara tersebutlah superheater itu akan lebih panas, ya kan? Karena nanti dia akan memanaskan bukan air lagi, bukan air. Sedangkan dia superheaternya akan memanaskan uap yang sudah air yang sudah menjadi uap, bukan airnya lagi. Jadi panasnya akan lebih tinggi sehingga nanti akan dihasilkan uap yang lebih kering dan tekanannya lebih tinggi. Itu gunanya superheater. Dia nanti akan dapat uap yang superheating yang sangat panas. Jadi tidak langsung dari boiler itu langsung ke turbin. Rugi itunya tuh panasnya mesin ini, unsur airnya masih ada. Sama dia juga akan merusak ya. Kalau air itu beda, dia kan air panas itu ya, merusak bila-bila dan nanti tidak terbit bentuknya. Nah, ini sama katup pembuangan air ya. Karena gimana pun apalagi yang ditabung pipa-pipa itu yang lebih kecil ya, sehingga dia memerlukan air yang lebih bersih, sehingga ini akan dibuang saat dia panas. Beberapa jam, 6 atau 5 jam itu dibuka beberapa menit. Nah, tapi itu pun tidak hilang 100% ya, makanya tetap ada maintenance nanti. Makanya kalau ada kotoran, lumpur di dalam itu nanti akan menyebabkan panas yang berlebih pada pipa-pipa kecil tadi. Sedangkan airnya tidak terlalu panas, sedangkan pipanya yang panas, yang rusak pipanya. Nah kalau kita panaskan dia, kalau airnya tidak ada kotoran, dia kan panas itu akan langsung disalurkan ke air. Ini akan terhalang oleh kotoran. Pipanya panas, tetapi terhalang oleh kotoran untuk memanaskan air. Orang pipa panas merusak, pipanya rusak, sedangkan panasnya berat. Nah, itu gunanya dengan cara membuang kotoran tersebut. Karena pada saat dia panas itu kan airnya bergejolak. Air mendidih itu kan bergejolak, semuanya bergerak itu kan akan dibuang. Nah makanya tetap ada umpan tadi, kalau umpan di airnya. Karena dia ada yang berkurang. Pertama, berkurangnya adalah berkurang menjadi uap ya, uap yang akan dimasukkan ke turbin, pasti berkurang. Kemudian juga ada yang dibuang mesinnya pada saat untuk menghilangkan kotoran tadi. Jadi kan pada buang mesinnya. Cuman yang banyak itu kan uap tadi ya. Uap. Karena ini hanya beberapa menit. Sedangkan uap terus menerus. Sehingga air umpannya terus masuk. Yang sudah dipanaskan. Walaupun nanti sudah panas juga kalau diambil dari kondensor ya. Kondensor itu kan mendinginkan uap. Kondensasi, berarti mengembunkan gitu ya. Sedangkan ini evaporator menguapkan. Dari air menjadi uap itu sebenarnya evaporator. Kondensator itu dari uap atau gas menjadi air. Ke ujungnya nanti air masuk sini jadi air, masuk sini dan dipanaskan lagi melalui ekonomi cair. Nah, ambil panas juga dari sini. Makanya tidak dimati-matikan, mati hidup ya. Makanya dia hidup terus. Kecuali udah ada maintenance ya. Itu tujuannya. Kemudian juga untuk interior boilernya disediakan itu tadi ya, untuk mengontrol, bersihkan tampungnya, menghilangkan jelaganya, kalau bahan bakar padat ya, orang baru paling minyaknya ada jelaga, kotoran gitu ya, akhiran untuk keluar ke belakang menunjukkan ya, proses peredamnya ya. Fiturnya kapasitasnya, evaporasinya ya, atau penguapannya itu ini tinggi ya dibandingkan boiler lain. Kenapa? Dia memanaskan pada tabung-tabung yang lebih kecil. Langsung dibakar ya. 20.000 sampai 40.000 kilogram per jam. Uap yang dihasilkan ya, bukan airnya ini uapnya. Tekanan operasinya 11 bar sampai 17 bar. Kemudian kerugian alirannya udaranya minimal dibandingkan tabung yang rusak dapat diganti dengan mudah. Nah, yang biasanya rusak yang kena panas ya. Tapi bukan tidak mungkin yang boilernya besar, tabung besar juga rusak. Tapi itu jauh lebih lama kerusakan dibandingkan tabung yang kena api langsung. Sehingga dia tidak terhubung langsung, mudah, tidak saling mengganggu. Kemudian dia di atas tutup besi.
lepas dari batu bata. Maka untuk boiler itu mudah untuk diperluas. Ini batu batanya hanya untuk tungku saja ya. Nah, ini yang boiler industri. Kalau boiler industri, dia itu lebih banyak ke panasnya daripada ke tekanannya ya. Karena dia tidak perlu tekanan yang berlebih. Yang penting bagi dia panas karena fungsinya untuk mengeringkan. Bukan tenaga gerak yang diambil kalau untuk industri. Nah, ini makanya ada juga yang diambil dari sebut cogeneration nanti yang bawah. Ya. Jadi diambil dari hasil sisa dari panas yang terbuang. Kalau tadi kan panas asap itu ya, ini kan di sini kebuang asapnya ya, asap ke sini kebuang. Nah, ini yang biasanya digunakan disebut cogeneration. Energi panasnya tadi digunakan untuk energi yang tidak terlalu panasnya tidak terlalu mengandalkan tekanan. Ini dia panas. Nah, itu disebut cogeneration tadi. Nah, cuman masalahnya panas ini agak susah disalurkan dibandingkan dengan listrik. Jadi, karena dia kalau panas makin jauh kan makin dingin ya kan, walaupun sumbernya panas. Nah, kenapa? Knalpot mobil atau knalpot motor dibuat panjang ke belakang. Padahal kalau yang keluar dari sisa pembakaran dari mesin itu sangat panas itu. Ujungnya, keluar dari pembakaran dari piston itu, luarnya itu sangat panas. Makanya dibuat ke belakang memanjang knalpotnya. Kalau di sini disebut nanti dia ini ya cerobongnya ya. Nah, itu dibuat supaya karena dia kalau makin lama akan makin dingin. Sehingga kalaupun kena kita hanya air hangat doang kan, sedikit aja berpanas. Coba kalau yang langsung keluar dari mesin. Ini makanya kenapa panas agak susah disalurkan. Jadi biasanya sebagian besar dibuang. Jadi negara maju, jadi buat industri yang memerlukan panas juga di sekitarnya. Tidak boleh terlalu jauh, karena terlalu jauh nanti dia keburu dingin. Nah, yang mudah disalurkan adalah listrik tadi. Dari semua energi ya, yang paling mudah menyalurkan adalah listrik. Karena nanti untuk menaikkan lagi tegangan turun, kalau umpamanya air itu dalam beberapa meter atau kilometer akan ada pompa lagi kan, seperti pump itu harus ada pompa lagi, kalau tidak kuat dia. Nah, kalau listrik tidak perlu, dia hanya perlu ini aja kan, penguat aja, trafo. Trafo itu tidak ada yang bergerak, diam saja, gulungan saja. Nah, yang membutuhkan energi itu yang bergerak. Nah, kalau trafo biasanya tegangan naik lagi, harus naik lagi gitu kan. Kalau dia set up trafonya. Nah, kalau panas ini susah, makanya dia hanya yang di sekitar dia. Kalau dia tidak menggunakan boiler sendiri, nah, industri dia digunakan untuk pengering kertas, pengering obat-obatan, pengering makanan, itu pengering tekstil. Gitu. Jadi hanya panasnya saja. Jadi kalau terlalu jauh dari pusat pembangkit tadi, ya tidak dapat panasnya, sudah kecil, efisiensinya kecil. Ini sini dia boleh tabung air, itu dia kapasitasnya sampai 50 ton. Untuk tabung air mirip dengan boiler yang awal tadi. Dia nanti uapnya dipanaskan lagi, baru dia disalurkan ke bahan yang mau dikeringkan. Untuk skala besar ya. Kalau yang skala besar itu kita menggunakan listrik tidak sanggup, terlalu mahal. Itu biasanya kalau pemanas listrik untuk industri itu adalah skala kecil. Makanya untuk kalau di industri kendaraan umpamanya cat gitu ya, itu biasanya pakai listrik. Nanti terlalu banyak. Tapi kalau seperti mie gitu ya, itu kan dari basah banget. Kalau yang cat itu kan biasanya dikeringin biasa dulu baru masuk ini ya ovennya. Itu dia biasanya pakai listrik atau pakai gas. Kalau untuk makanan untuk itu biasanya dia menggunakan sendiri. Tidak ekonomis masalahnya kalau pakai listrik. Dan kalau dari boleh tabung air ini ya hitungannya dan desainnya masih berat dan minimum pemeliharaan. Dan saat boleh dirancang bisa bahan bakarnya agak bervariasi, bisa batu bara, cuma nanti panasnya nanti akan bervariasi juga ya karena batu bara, kayu dan limbah itu termalnya itu hasil termal batu bara yang lebih
Tapi nanti dia kalau seperti limbah bisa, daripada jadi sampah jadi limbah. Tapi ini tetap aja ada limbahnya lagi ya. Tapi itu bisa jadi setelah limbah dari pembakaran itu bisa untuk utamanya sampah untuk bangunan. Dan yang kalau tabung air tentu contohnya lebih besar ya. Tapi kalau yang pakai pipa tadi itu bisa lebih kecil. Nah, pembakarannya bisa diganti dengan minyak dan gas, tapi biayanya akan lebih bertambah. Ini keuntungan boiler, ya, sama kerugiannya ya, tabung air dan tabung pembakar tadi. Kemudian uapnya jauh lebih cepat ya, tadi karena rasionya kecil. Kemudian kapasitasnya lebih besar. Kemudian permukaan pemanasan yang bisa lebih efektif ya. Tadi langsung dipanaskan kayak tadi ya. Karena tabung api itu dari resikonya lebih besar. Efisiensi pembakarnya lebih tinggi. Jika bahan bakarnya tergantung ya. Kemudian kerugiannya, ini kurang cocok untuk air yang kotor ya, karena nanti akan menghalangi ya perpindahan panas karena sedimen atau endapan tadi. Dia tipis lama-lama kan tebal. Kemudian sehingga perlu maintenance atau perhatian yang tinggi. Nah, ini yang kalau pasokan air akan mengakibatkan boleh akan kelebihan panas. Sehingga makanya perlu kan kontrol ketinggian air tadi. Tabung air. Tapi tidak berbahaya tabung api. Kalaupun tidak diledakkan tidak seberbahaya tabung api. Ini persyaratannya, ini secara umum ini ya, secara umum. Karena berlawanan harus mampu menghasilkan uap kalau tekanan kuantitas yang dibutuhkan secepat mungkin, tapi dia tidak mungkin lebih cepat dari diesel atau gas. Jadi awalnya berendah gitu ya. Nah, kemudian penjualan berendah itu agak berlawanan. Ya, yang berendah ya kualitas tapi nah, harusnya ini benar, ringan ya. Tapi kalau biaya itu biasanya mengikuti. Ya, mungkin kita mendapatkan biaya rendah tapi kualitas bagus. Itu bolehnya memang dibuat jaringan karena dia harus di bawahnya tungku kan. Kemudian mampu memenuhi fluktuasi. Karena ini tidak kenyataannya itu agak susah untuk boiler. Makanya untuk pembangkit itu boiler PRTU itu digunakan untuk beban dasar, bukan beban puncak. Karena fluktuasinya susah, lama, perlu waktu, bukan nggak bisa di waktu. Makanya biasanya yang untuk beban itu biasanya dari gas atau diesel gitu ya, bukan dari PRTU. Kemudian mudah untuk dicek ya, itu murah. Nah ini secara teknis yang terutama yang untuk yang kena api langsung minimal persambungan. Makanya dalam yang kena api langsung jangan ada persambungan. Karena itu panasnya sangat tinggi ya. Nanti terjadi kebocoran. Kemudian pembangunan juga dengan waktu yang wajar ya. Berarti waktu wajar itu ya bukan cepat ya, cepat nanti pasti kualitas pengawasan. Kemudian air dan kecepatan gas terbang harus tinggi. Ini enggak tadi. Sama dia pasti kalau tekanannya pembakarannya bagus. Tidak ada penerapan lumpur. Ini mudah, susah. Walaupun airnya sudah air murni, tetap aja lama-lama. Kemudian ini juga, ini semua ya, semua rumah sakit memerlukan ini. Semua boiler pasti harus sesuai dengan K3 keselamatan, keamanan kerja. K3 itu penting. Itu semua itu ya, bukan hanya boiler, itu semua. Kemudian boiler bertekanan tinggi. Ini untuk pembangkit listrik modern ya, bertekanan tinggi di atas 100 bar. Kenapa tekanan tinggi? Karena memang tekanannya yang dibutuhkan, panasnya untuk pembangkit. Nanti akan memutar turbin. Walaupun nanti di turbin yang diputar itu nanti diturunkan lagi ya, karena dia putaran turbin itu bisa sampai yang awalnya itu ya, yang digerakkan langsung ke gas awal itu bisa sampai 20.000 putaran per menit. Sedangkan kalau langsung dihubungkan ke asnya generator itu tidak boleh, karena generator paling membutuhkan itunya tergantung kutubnya ya, atau dua kutub dengan kutub berbeda, jadi dia sirkuit
sekitar 1.500 sampai 3.600 putaran per menit. Sedangkan turbin menghasilkan 20. Itu waktu turbin kita bahas. Perlu tinggi, tapi nanti akan dikurangi lagi. Nah, sama juga dengan tungku ya. Tungku bagian dalam kita panas yang bagus, tapi bagian luar kita dinginkan, kita amankan. Itu juga dengan diesel nanti. Panas tapi didinginkan juga dengan oli dan dengan air. Supaya apa? Materialnya nggak rusak. Itu juga. Dia tinggi, tapi nanti perlu lagi pengurangan supaya kerja generator tidak secepat itu. Tetapi kalau untuk yang bergerak nanti, seperti yang sekarang kapal ya, kapal itu banyak dia menggunakan turbin uap ya, tapi dia bukan menggunakan batu bara, gas atau menggunakan minyak. Tenaga yang besar, karena tidak sanggup diesel. Kalau diesel itu terbatas ya. Nah, diesel itu hanya untuk gerak-gerakan tertentu saja atau untuk penerangan dan kebutuhan navigasi. Sedangkan untuk tenaga biasanya digerakkan oleh cuma uap dia tidak menggunakan bahan bakar apa namanya batu bara atau gas ya. Tenaganya kuat kalau gas. Dan cenderungan skala besarnya tinggi bahaya operating berkurang kayak dibandingkan apa namanya apa pipa api ya, tabung api itu memang lebih kurang karena di dalamnya air. Tabung api kan di dalamnya api ya. Air di dalamnya, di luarnya yang dibakar. Sedangkan tabung api tabungnya yang dibakar di dalam, di luarnya air. Itu double tabung. Kemudian perluasan diferensial perbedaannya ya, artinya karena seragam. Ini ada yang boleh-boleh seperti tis kalau di itu yang secara umum ya. Kemudian boiler yang industri tadi ya, boiler Ramon. Ya, ini langsung. Ini dia gabungan ininya nih. Airnya itu di luar daripada, tapi dia dipanaskan dulu. Panaskan dulu, lalu nanti masuk ke sini, hasilnya uap dipanaskan lagi. Ini separitannya di sini. Awalnya dipanaskan. Lalu panaskan, masuk ke sini kan, air sudah panas. Nanti dia keluar lagi ke sini. Jadi super panas. Air umpan awalnya dulu. Umpan masuk dulu, kemudian nanti dia dipanaskan, kemudian hasil jadi uap dipanaskan super. Jadi di sini dia pemanas awal, ekonomi manager, pemanas superheater, kan? Nah, panas ke sini dia semuanya dalam satu tempat di atas semua. Nah, baru air boilernya di luar. Nah, di dalam sini tabung-tabung ini air yang mana tabung pipa air ya. Dan nanti ujungnya pipa gas uap. Ini mulai preheaternya, preheater biasanya untuk air umpan ya. Jadi tidak langsung air dingin ke sini panas semua. Dan nanti ini juga masuk dari kondensor nanti ya, output kondensor. Kalau awalnya tentu dia mandiri dulu, kalau tidak ada umpan, ada panas tuh, baru dipanaskan lagi. Jadi seperti tadi masuk pertama, kemudian dipanaskan, panas ya. Kemudian keluar gas lewat superheater. Nah, baru dia keluar ke uap utamanya yang mau masuk ke ini setelah superheater nih ya, masuk ke turbin. Akhirnya input awalnya ini air. Kita sebut air preheater, pemanas, pra pemanas. Masuk ke boiler. Nah, hasil yang dipanaskan ini ada evaporator ya. Awalnya ini air umpan yang dipanaskan dulu. Nah, baru dia dipanaskan lewat jadi uap ini jadi masuk ke superheater. Baru dia keluar ke menunggu. Nah, sama tungku sama kemarin. Abunya dibuang dan asapnya baru ada asap ke atas cerobong. Nah, cerobong asap itu kalau di pembangkit pln itu ada dua cerobong, ada yang besar gitu ya, tapi tingginya lebih rendah daripada yang kurus itu ya. Ada kurus tinggi, yang kurus tinggi ini adalah yang watching night atau cerobong asap.
Kalau yang besar-besar itu adalah dia adalah pendingin sebenarnya, tapi uap air itu karena dia mendinginkan gas atau uap yang setelah menggerakkan turbin. Kalau sini dia asap, makanya jauh lebih tinggi. Tapi ini filter dulu ya. Kemarin kita bahas itu kan waktu itu. Ada yang ininya pakai penyaring, ada yang menggunakan pakai magnet gitu ya, macam. Supaya yang keluar di sini sudah sangat halus. PPM misalnya, part per miliar, ukuran per juta meter ya. Ini ada pompa tadi ya yang di sini. Untuk mendorong air umpan dulu. Nah, kalau di sini dia awal pertama nih. Nah, yang di sini dari evaporator kan. Evaporator dia outputnya masuk. Nah, harus panas. Tapi dia biasanya lewat indra. Supaya yang masuk ke sini itu sudah panas dan tinggal di sini tinggal mendidihkan maksudnya. Tidak boleh daging. Jadi dia akan menghasilkan 45 ton liter dengan tekanan sampai 120 bar. 1500 derajat Celcius. Tinggi ya. Nah, ada kelemahan dari boiler lambat ini. Kelemahannya adalah gelembung-gelembung air yang akan menghalangi gerakan daripada gas. Nah, itu nanti juga akan jadi masalah waktu di PLTA. Kita harus hilangkan. Ya, Benson akan memperbaiki itu dengan menangkap gelembung. Gelembung itu akan menghalangi ya. Nanti gelembung itu terikat akan mengurangi aliran panas. Benson menawarkan gimana menangkap gelembung. Ya, tekanan akan dinaikkan menjadi tekan kritis ya sampai 225 atm atau bar. Tadi 120 ya. Dua kali lipat lebih ya. 90 kan 240 atau 2 kali lipat. Nah, sehingga uap akan dan air tadi akan memiliki kepadatan yang sama. Karena tekanannya tinggi ya, jadi ya air menjadi uap juga. Sehingga dia gelembungnya itu akan berkurang otomatis. Nah, bahaya pembentukan gelembung ini dapat diatasi dengan menambahkan tekanan. Dan suatu untuk memperbaiki ini. Ada apa? Gelembung air ada di sini akan menghalangi aliran pada tekanan dan sampai. Kemudian di Bensonnya juga ada apa namanya, masih ada kelemahannya kemudiannya, sehingga diperbaiki lagi oleh Lavar gitu ya. Kesulitan utama yang dialami boiler Benson adalah endapan garam tadi, ini yang susah. Nah, sehingga di sini ada beberapa tabung disaring itu, sehingga nanti yang masuk ke sana sudah sangat sedikit mungkin garam. Kalau di Benson tadi hanya mengurangi masalah gelembung pada di sini tadi. Gelembung uap. Jadi tambah tekanannya supaya air dengan uap itu sama tekanannya. Nah, sehingga dia udah total hilang deh kan. Nah, cuma masih ada lagi masalahnya. Dia akan terhadap garam tadi, endapan garam dari air. Nah, kalau air dipanaskan, garam tidak menguap, garam tetap tinggal. Nah, maka waktu orang bikin garam di pinggir pantai kan itu kan, dibuat tambak-tambak, kemudian dipanaskan. Yang menguap itu adalah air, garamnya tidak ikut, garam tinggal. Nah, ini juga kalau terjadi di dalam boiler seperti ini, garam menjadi sedimen dan endapan. Nah, ini ya kelemahan daripada, karena tabungnya cuma satu tadi ya. Nah, ini caranya dia dengan Lavar ini dia meningkatkan ada beberapa panasnya. Sehingga dia nanti garam itu dia akan menghasilkan 2 turbin tekanan tinggi, kemudian baru naik tekanan rendah. Itu dia prinsip kerjanya daripada ini dapat dikurangi. Jadi dapat tadi akan mengurangi tekanan panas yang sama dengan apa namanya dia itu isolator ya kalau gitu. Sehingga meningkatkan bahaya overheating pada tabung tadi kan, biar panas. Jadi caranya dia si Lavar itu sebagian besar uap yang dihasilkan di luar dari air umpan tadi. Bagian dari separator ya.
Lalu tekanan pompa umpan untuk menarik air pemanas memberikan ke dalam evaporator atau penghasil uapnya. Ada tambahan pompa air panas pompa masuk seperti tadi. Nah, sehingga sekitar 65% dari uap yang keluar dari separator tadi dilewatkan melalui evaporator untuk menguapkan air umpan, sehingga air yang menguap tadi tidak ada unsur garamnya. Jika keluar akan menarik uap jenuh tadi ya, evaporator dan separator. Ketika 30%-nya uap tadi keluar ke separator dimasuk ke tekanan high pressure ya, dengan uap tinggi. Sedangkan uap yang lainnya karena dilewatkan melalui ke tekanan pressure, sehingga diuapkan dulu ya, air yang masuk ke separator sudah unsur garamnya boleh dikatakan sangat-sangat kecil kalaupun masih ada. Karena dia sudah menguap, bukan tinggalnya di sini. Sudah itu untuk mengendalikan dan Boller-Schmidt-Hartmann. Ini dia mirip seperti sebuah transformator listrik. Jadi dia punya tekanan. Kalau trafo itu kan ada primer sekundernya ya, seperti itu. Untuk efek pertukaran energi. Dalam rangkaian primer, uap pada tekanan suatu bar dihasilkan dari air yang disuling, air yang seperti air murni itu. Bisa jadi air aki kalau dia disulingnya tidak menggunakan unsur logam. Nah, uap tadi akan melewati kumparan pemanas. Jadi ada beberapa tabung. Jadi kan langsung satu aja. Karena yang primary berikutnya ini sekunder. Ini air umpan, pompa ke preheater dulu, umpan preheater ya, dipakai pemanas yang ini pemanas. Kemudian masuk ke secondary. Ini yang ininya akan jatuh ke sini. Ini masuk ke uap yang ke turbin. Ini saja panaskan lagi. Masuk lagi ke sini, naik ke atas. Kita ke pompa ke sini. Ini yang Hartmann tadi. Ini uap yang dihasilkan di evaporator dan air yang murni selanjutnya melewati separator dan air. Ya. Sehingga di sini uapnya yang sudah, kalaupun ada ininya di sini dia sisa apa namanya, sisa tidak keluar. Cuma dia akan lebih mahal artinya ya, tambah perawatan. Jadi dia dihasilkan ikan tinggi dalam bentuk oil pemanas seperti pegunungan. Kalau listrik, nah, kalau ini dia pakai tungku. Keuntungannya jarang terjadi overheating karena sudah airnya lebih bagus. Tidak ada lagi unsur-unsur yang akan membuat aliran tersebut menghalangi panasnya. Nah ini yang terakhir, ini yang jarang ini kan karena dia pakai. Jadi kalau tadi kan tekanannya ditambah supaya kita menghilangkan unsur apa tadi gelembung-gelembung yang menghalangi perpindahan tekanan. Satu lagi ada caranya adalah dengan menambah kecepatan tekanan. Sehingga kalau kecepatan dia melebihi kecepatan suara, tadi ya, maka panasan sampel akan jauh lebih tinggi. Jadi untuk mendapatkan kecepatan ini perlu pendorong kan. Nah, pendorongnya digunakan daripada ini kompresor. Nah, kompresor dia memerlukan motor kan. Dia, tapi dalam praktek ini sampai ke teori dalam praktek nggak banyak guna. Karena perlu kompresor sih. Ini sama tadi ya. Jadi dia masuk gas di sini,
Untuk menambah tekanannya diperlukan kecepatan. Kecepatan ya perlu dengan kompresor. Harus dengan kompresor sama galak dengan kecepatan tinggi. Sehingga nanti gas ini akan mempunyai tekanan yang besar. Turbin gasnya. Nah, perlu kompresor. Nah, kompresor itu memerlukan daya ini kan, daya motor. Motor memerlukan energi juga. Nah, makanya di sini dia kendalanya di sini. Mendapatkan kecepatan yang sama dengan kecepatan suara tadi, kecepatan gas tadi. Nah, kalau dia dapat itu akan mendapatkan tekanan yang besar. Sehingga apa? Tekanan besar mengakibatkan turbin juga dayanya besar. Tapi ini perlu kompresor. Kompresor perlu listrik. Ya. Jadi baru ini turbin dengan gas tadi. Hasil dari kompresor tadi. Nah, ini tekanan tinggi baru dimasukin ke jadi baru ini pompa umpan tadi air untuk ke boiler. Nah, ini jadi gasnya di sini kan jadi uap. Nggak langsung ke superheater lagi, ini udah superheater ya, tidak langsung ke turbin, tetapi dia lewat dari ke kompresor supaya kecepatannya dinaikkan mencapai kecepatan suara, sehingga nanti akibatnya apa? Tekanannya akan besar. Nah, masalahnya di sini motor kompresor itu yang jadi masalah. Tadi air tadi dikompres, jadi kan uap tadi yang udah panas tadi ya kompres dengan bantuan kompresor yang dijalankan sebelum memasuk ke pembasahan. Sebenarnya untuk mendapatkan kecepatan supersonik gas yang dibakar. Dibakar dalam bakar melewati sinar tambut tadi. Nah, panas starter dari gas ke air saat melewati sinar akan masuk ke uap. Campur air dan uap akan membentuk kemudian dipisah di separator. Ada uap dan gas. Air dan uap tadi ya. Bisa air masuk ke bawah, separator namanya. Samaan kemarin. Separator untuk bahan bakar tadi ya. Untuk ada spiral. Nah, yang sertifikat tadi akan menghasilkan ya, merupakan partikel air yang lebih berat akan terjadi keluar, nah, sedangkan efek ini akan menyebabkan keluar dan air. Nah, kalau misalkan lanjut diteruskan ke superheater, dimasuk ke utama atau dia gas ya, air dihilangkan dari uap atau akan putar ya, yang besar. Nah, sama juga itu untuk menjadikan bubuk seperti apa namanya susu kan dari cair ya, cair. Nah, ini pakai sentrifugal. Termasuk untuk memisahkan nanti memurnikan ya bahan nuklir. Sistemnya ya berputar. Nah, ini berat dia akan jatuh. Sehingga gas tadi akan terpisah dari air. Tujuannya kan mengurangi kecepatan tinggi. Jadi gas yang keluar dari senjata tadi akan selanjutnya mendapatkan superheater panas yang diangkat untuk gasnya lebih murni. Cuman nanti dia output dari turbin tadi gas digunakan kompresor. Sebagian daya turbin digunakan untuk kompresor. Belum lagi pompa airnya ya untuk uapnya. Jadi banyak sehingga nanti pasokan output kita akan lebih kecil karena banyak untuk separator, untuk apa namanya tadi kompresor gitu ya. Banyak. Ini dia boiler yang sampai 100 ton per jam dibutuhkan 400 kilowatt kompresornya. Ini kan bisa 400 rumah. 400 rumah. Sedang lah ya. 300-an lah ya. Sehingga ini yang dimaksud. Sehingga daya yang ditambahkan oleh turbin gas cukup. Ya. Karena di sini katakan itu dia cukup, perlu lagi daya, nah, makanya ini nggak dipakai, jarang, tidak ekonomis. Nah, jadi prinsipnya tadi, karena di prinsipnya tadi ya, untuk mendapatkan tekanan lebih tinggi, ya pertama adalah dipanaskan, kedua adalah di tekanan kecepatannya ditambah. Nah ini untuk menambah kecepatan menggunakan
kompresor. Nah, cuma kompresor itu memerlukan daya yang besar. Jadi untuk dari turbin saja tidak cukup, tambah lagi energi luar, seperti diesel kan energi lagi. Sehingga nanti biayanya biaya pokoknya lebih tinggi. Itu karena ini ada tinggi ya, lebih udara ini lebih diselamatkan, maksudnya lebih sederhana, kecil, cepat diaktifkan karena itu tadi. Tapi sebelumnya sudah disiapkan kompresor itu kan tidak serta-merta harus isi dulu kan. Dan juga separatornya kapasitas penyimpanan sekitar 10% dari maksimum per jam. Jadi perlu biaya tambahan dan biaya ini. Makanya nggak jarang digunakan. Nah, ada waktu sedikit lagi, nanti saya akan masuk dulu yang ini ya. Ini sebagian dari untuk yang, karena kita nggak masuk kemarin nih gantinya ya. Masuk sekarang kita ke turbinnya. Setelah bahan bakar dan tungku, kemudian boiler, sekarang baru turbin. Nah, ini terakhir. Kalau turbin udah dapat turbin, udah tinggal dihubungkan ke generator. Turbin uap. Jadi turbin uap, nah, nanti dia kalau turbin gas, berarti dia menjadi PLTG, dan turbin air menjadi PLTA, gitu ya. Turbin uap ini yang di dunia ini sampai sekarang ya, nanti tahun 2050 kata rencananya itu Indonesia sekarang tidak boleh, Indonesia mau tahun 2030 salah. 2030 atau 2025 itu tidak boleh lagi membangun pembangkit listrik tenaga uap. Kenapa? Karena kotor tadi kan. Ternyata orang-orang PLTU juga sudah punya cara untuk menanggulangi masalah polusi udara tadi. Namanya capture, diambil itunya, dimampetkan nanti ya, atau ditanam di tanah. Tidak ada energi yang capture itu sekarang, cuma masih mahal, nanti kan makin lama akan makin kurang. Nah kalau itu tidak diinikan, nanti PLTU itu bisa hilang. Karena dia adalah salah satu pembangkit listrik yang sangat mengotori udara. Polusinya paling tinggi. Nah, sedangkan mobil orang sudah mulai mobil listrik kan, pembangkit uap ini yang sekarang itu yang paling besar efek. Nah, ini paling banyak digunakan dunia. Karena biaya yang tadi murah, tenaganya bisa besar gitu ya. Walaupun tidak besar air ya, itu dia besar jauh daripada diesel. Itu uap itu adalah satu penggerak utama ya, yang menghasilkan listrik. Padahal di bawah kategori cari turbo. Kayak yang turbin, ikan energi kuda atau alirannya kerja terus menerus sepanjang aliran. Sama tadi kan, panas kalau dialirkan terus ujungnya akan turun. Nah, ini yang banyak dipergunakan di ini dimulai dari 1 mega kapasitasnya. Dari listrik yang dihasilkannya, jadi bukan dari turbinnya, tapi dari turbinnya lebih dari 1 mega sampai 1000 mega. Satu turbin ini. Nah, yang banyak digunakan adalah 1 mega, 2,5, 5 mega, 10, 30, sampai nanti efisiensi thermalnya cukup tinggi, untuk kemudian ya, dengan tungku yang bagus itu, di atas 120 mega sebesar, yang kapasitas di atas 120 ya. Kalau makin kecil dia efisiensinya makin rendah, 100 sampai 38-40%. Dari panas yang dihasilkan ya, dari panas yang dihasilkan. Tapi sekitar 60-nya dia hilang kan, hilang apa? Ya, dari asap, dari abu, karena panas tungku, kemudian karena rugi dalam perjalanan gitu ya. Jadi energi yang dihasilkan ke turbin hanya sekitar 38-40%, 60% hilang dari panas yang dibakar oleh batu bara atau gas. Nah, banyak yang hilang tadi ya. Dalam perjalanan juga hilang sebagian energinya. Kemudian efisiensi dari turbin ke generator juga ada, tidak ada 100%. Biasanya diambil amannya 80%. Sehingga dari yang 100% energi tadi dari batu bara itu paling-paling nanti 30%-an yang menyampai ke generator. Jadi listrik ya. Nah, tujuan dari tenaga turbin adalah untuk mengekstrak atau membuka ya, juga maksudnya energi aliran tadi, atau aliran kerja, mengubah menjadi daya bergerak efektif
presiden maksimum penyakit itu keandalan tinggi. Biayanya lebih rendah, pengawasan minimum. Prinsip kerjanya sama ya dengan air sebenarnya dia, cuman dia karena masanya air lebih tinggi daripada uap, nah, maka tekanannya lebih tinggi. Kan kalau air kan karena ketinggiannya yang besar dibandingkan masanya. Jadi kalau terbit uap berbeda dengan prinsip uap. Uap dia menggerakkan piston ya. Uap yang berbeda karena nanti kecepatan turbin akan diturunkan. Uap kan seperti piston. Makanya bisa dia pengereman dan sebagainya. Prinsip uap, energi tetap uap digunakan untuk mengatasi tekanan eksternal. Karena turbin uap bergantung pada tindakan dinamis uap. Hukum dari Newton. Kecepatan dikali masanya. Makanya perlu tadi kan untuk menambah daya, menambah ininya perlu kecepatan, gitu kan. Nah, sebenarnya kalau uap kecepatannya karena panas tadi akan bergerak cepat. Selain yang pakai kompresor ya, baru massa daripada uap tersebut. Kemudian laju dari perubahan momentum disebutkan dalam uap memungkinkan pancaran kecepatan tinggi. Lewat sesudu atau bila-bila yang melengkung dari sama dengan air juga. Uapnya akan memberi kekuatan ke bilah tersebut sehingga menggerakkan sudu berputar ya berputar. Karena lalu dia di ujungnya nanti didinginkan supaya dia jadi air, supaya tekanannya ke ujung setelah menggerakkan mesin kosong lagi masuk menggerakkan tekanan yang baru dari uap. Jadi dengan kata lain daya dari turbin uap diperoleh dengan laju perubahan kecepatan tadi ya saat momentum daripada semburan dan uap yang menimpa pada sudu atau bilah sampai pas putar atau dia bisa bergerak kan ya pas putar. Jadi masuk ke nozzle mirip dengan air, ya. Cuma dia gas. Nah ini bilah-bilah dari turbin. Jadi kalau didorong dari kiri sini, bilahnya, ini dihubungkan ke ini yang mereka akan berputar. Ini aksi semburan tadi. Dan semburan ini dari nozzle ya, sama dengan air juga nanti. Sehingga dia kayak jet, jadi cepat, tekanannya akan cepat mendorong bilah tadi. Cuma bilah ini halus ya. Nah nanti kalau energinya di sini dia ini nol, ya akhirnya dia akan mental semua ya. Ini kalau dia punya seper C tadi, sehingga dia akan ada yang balik mesin. Jadi juga C per 2 sini. Nah, dia akan keredam, ini hilang ya, ada arus baliknya. Nah, ini yang biasa dipakai untuk ininya. Tapi nanti ini sudunya nggak satu ya. Sanggarakan ini balik ke sini, dia akan balik. Nanti saya lihatkan sebentar ininya. Bentuk ya, ini ya, bentuknya bentuk daripada turbin tadi ya. Dari turbin ini ya. Ini yang satu layer dulu ya. Ini dia berlayar nanti ya. Dia layarnya banyak. Prinsip satu dulu. Nanti dia akan digabung. Cuma dengan ketinggian yang berbeda-beda. Nah ini layar. Bilahnya tipis-tipis kan. Karena yang gorong gas. Ini energi tadi. Aliran energi tadi tekanan menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, nanti ini dihubungkan ke asnya yang bergerak. Yang memutar pada as. Nah, nanti ini tidak satu ini ya, tidak satu tingkat, tapi saya lihatin lagi ini ya.
Nanti juga ada unsur ini yang pengeremannya ya. Nah, ini dulu aja yang sederhana dulu. Yang terdiri dari beberapa layer atau lapisan ya. Nah, ini ada dua jenis reaksi, impuls ya. Nah, ini prinsip kerjanya. Ini yang reaksi. Langsung aja ya. Yang steam tadi ya. Yang impuls. Spraynya langsung ke mendorong bila-bila dari turbina. Ini berapa layar kan? Ya, sama dengan air nanti. Kalau ini ditekan ya pasti bergerak kan. Nah, garing. Bergerak. Ujung asnya bergaring. Berputar, asnya itu berputar. Yang impuls. Tekanan dari nozzle langsung mendorong turbina. Ini yang bergerak yang renal. Bilah-bilahnya. Jika ini sombong kan, ini bergerak, ini kan berputar. Bergerak. Dorong dia. Ini nozzle-nya tadi. Jet. Kenapa? Supaya tekanannya sempit dia kan, ini besar, semburan besar. Nah, air kan, selang kalau biarin aja jaraknya dikit. Kalau disempitin jaraknya jauh kan, tekanannya begini. Karena energinya ini juga menjadi energi kinetik karena jadi dari ujung sini ya. Karena yang impuls ya. Jadi ada dua kan, ini gasnya kan, dorong. Yang impuls ya, langsung. Nanti ada yang terus nah, ini yang reaksi. Reaksi dia karena keluar dari sinilah, jadi ada dua ya. Ujung reaksinya juga impuls. Karena dia bergerak masuk dari sini. Bedakan dengan tadi ya. Nah, tadi kan langsung satu aja, langsung dorong ya, langsung dorong. Terus ini ada dua, sama yang masuk. Nah, ini yang masuk pertama, masuk ke sini. Keluar dari sini ya, seperti kita apa akaran itu ya, selama itu kencang itu, nah, akan bergerak dia kan. Ini dia seperti keluar air dari nozzle sini akan menggerakkan ini. Kemudian sayang kan outputnya juga ada nozzle-nya seperti ini tadi. Jadi nozzle-nya diam, sekarang nozzle-nya bergerak. Nah, karena bergerak ini dia akan mendorong juga, double dia kan. Karena gerakan reaksi dia lah, ini akan bergerak. Nah, ditambah lagi nanti sisi tambahnya dorongan dari impulsnya tadi ya. Nah, kalau strukturnya ini lebih susah, ini harus masuk keluar. Tadi kan langsung nozzle langsung dorong. Ini juga masuk keluaran semburan keluar dari nozzle ini kan mengeluarkan. Sisanya ini baru dia dorong. Ini yang maksudnya. Nanti ini bertingkat nanti. Nanti kita bahas. Bagaimana itu. Ya, tidak sejajar seperti itu semua. Depan yang besar nanti ke belakangnya akan lebih kecil. Karena nanti untuk pengereman tekan besar itu supaya apa namanya kecepatan generator didapat. Ya kalau ke Bapak nanti ini udah hilang habis ini kerendam dia. Jadi ada Cina direkam. Nah, ini pemantuan ini misalnya masih bisa digunakan karena dia bertingkat. Ini jenis-jenisnya berdasarkan sistem kerja, impuls tadi ya. Kita lihat impuls berarti langsung dorong semburan nozzle langsung menggerakkan
atau mendorong daripada bilat-bilat itu. Untuk ada yang lama, ada yang kecepatan tingkat, ada yang tekanan tingkat, kombinasi. Masalah tadi ya. Kemudian yang impuls reaksi, ini gabungan yang tadi. Reaksinya keluar dari apa namanya, nozzle akan mengakibatkan gerakan. Nah, ujung dari nozzle juga sayang kan, itu energi. Ya, reaksi person 50% atau kombinasi. Sayang, tidak ada yang reaksi murni. Rugi kita karena reaksi murni, karena yang airnya nozzle-nya tadi tidak kita gunakan. Kan? Padahal dia karena dia kencang itulah dia bergerak. Nah, karena ujungnya kan sayang. Seperti impuls tadi. Impuls reaksi. Ini tadi udah impuls tadi, seperti tadi langsung mendorong ya, artinya langsung didorong oleh nozzle yang dikeluar, yang outputnya adalah tekanan gas tadi. Kemudian disebut impuls reaksi ya, gabungan tadi ya, ada dua. Ini contoh-contoh itunya tadi ya, berdasarkan aliran, kemudian berdasarkan nanti radial sudutnya. Contoh lebih ini yang tadi ya, video tadi lebih jelas. Jadi sampai sini dulu kita penyampaian sial. Ini yang masalah ini yang paling mudah, prinsipnya paling. Satu yang sekeliling kan. Ini masalahnya. Nozzle-nya ini permanen. Tapi kalau reaksi, nozzle-nya akan bergerak. Keluar dari nozzle-nya, baru dorong lagi. Nah, ini yang beberapa turbin pengantar dari turbin di depan kita selesaikan. Tambahan untuk yang kita libur, jadi kita nggak perlu ganti hari ya, karena kita cuma di SKS. Juga SKS itu harus ditambah. Nah, sampai di situ pertemuan kita minggu ini. Sebentar saya ini dulu ya, Sulung Lord Reza, saya daftar hadir dulu ya. Sulung kita tinggal minggu depan ya ininya. Nah, yang saya ingatkan tadi